Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang beritamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah sebagai syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semoga kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah, saya petik dari surah Ali Imran yang bunyinya min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Apa terjemahannya? Sebelum kami menurunkan petunjuk bagi manusia, terlebih dahulu kami turunkan furqan. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Daud, kitab Injil diturunkan kepada Isa, kitab Quran diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hudal linnas, petunjuk bagi manusia pada zamannya masing-masing. Jadi sebelum itu diturunkan oleh Allah kepada kita, Allah telah dahulu menurunkan Furqan. Furqan itu adalah sesuatu yang dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang benar yang salah, halal haram, patut dan tidak patut. Apa itu Furqan? Furqan itu adalah akal. Furqan itu adalah akal. Lalu apa hubungannya Furqan dengan agama? Dikatakan oleh Nabi, ad-dinu wal aqlu la dinu liman la aqla. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi diri seseorang kalau akalnya itu tidak digunakan untuk mentalaah, mengkaji dan mendalami agama. Kalau toh dia dapat tentang ajaran agama tanpa akal, dia ikut-ikutan.
turut-turutan, manut-manutan, tapi sejatinya tidak meresap dalam batinnya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Contoh misalnya, kitab Quran, kitab hadis. Dalam hal berpikir ini fungsinya apa? Fungsinya hanya sebuah konsep yang harus ditumbuh kembangkan sehingga berbuah. Buah itu dapat kita rasakan secara batinnya. Manisnya Quran hadis itu terasa. Artinya butuh proses pematangan, memasaknya, mendalami. Kalau manut-manutan saja, ya habislah dia. Cerita tinggal cerita, kisah tinggal kisah, sejarah tinggal sejarah. Apa buktinya? Contoh, pada acara Isra wal Mi'raj, pasti para ustadz membaca Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Pasti baca itu. Tapi pernahkah kita bertanya, berpikir dengan akal kita? Seketika Nabi Muhammad menerima wahyu dengan yang saya bacakan tadi, apakah Masjidil Haram yang hari ini itu sudah ada? Apakah sudah ada? Belum ada. Sewaktu beliau mau Isra wal Mi'raj itu, Masjidil Haram, kita katakan Masjidil Haram hari ini itu kuil, tempat sesembahan orang jahiliyah. Di dalam Ka'bah itu terdapat 4 patung, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekeliling Ka'bah itu terdapat 360 patung. Tempat orang jahiliyah minum-minum, main perempuan di situ. Tapi pernah tidak kita bertanya, Masjidil Haram yang Allah maksudkan pada ayat ini yang mana? Tidak ada. Kita terima-terima saja cerita itu dari para ustaz. Begitu juga Masjidil Aqsa. Buka sejarah, dalami sejarah, ternyata Aqsa itu kunci pintunya itu Umar bin Khattab yang menerima. Artinya itu didirikan pada era Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua, yaitu setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, pernah tidak kita tanyakan, Masjidil Haram Aqsa ini yang mana? Tidak ada. Kemana-mana kita cerita itu. Apakah ayat ini salah? Tidak. Ayat ini menuntut akal fikir kita untuk menyelami mana itu masjid atau tempat sujud, mana dia. Haram itu suci, mana kesuciannya? Itu sejatinya. Sudah itu dikatakan pula naik buruk. Naik buruk. Kata Nabi Muhammad, buruk itu selangkah sejauh mata memandang. Seketika dia melangkah selangkah sejauh mata memandang. Ditambah lagi oleh Nabi, kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Kalau dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Kita terima saja, kita ceritakan pula kepada orang seperti itu, tanpa kita pikirkan. Padahal Nabi mengatakan buruk itu kendaraan tubuh badan jasad kita. Seketika kita sholat berdiri, tangan dilipat, itu pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Tidak sampai ke situ kita berpikir. Seketika menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Artinya waktu kita sedang sujud, panjanglah tangan kita ke depan. Belum lagi cerita tentang membedah dada, hatinya dikeluarkan, dibersihkan. Apa yang kita pikirkan? Ya matilah dia. Tapi santai kita menceritakan tanpa beban pemikiran. Dan pada saat kunci diberikan oleh Rasul tentang Isra wal Mi'raj, kita pun lupa. Kita pun lalai. Coba lihat pada momen terakhir itu. Seketika Jibril dan Muhammad naik ke langit pertama. Perhatikan itu. Berkata malaikat langit, "Hai Jibril, engkau dengan siapa?" Dijawab oleh Jibril, "Dengan Muhammad." Nah, terbukalah pintu 1. Seterusnya pintu 2 sampai pintu 7. Artinya pintu langit itu bisa dibuka
kalau dengan Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya, dengan orang yang membawa sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah, terbuka pintu langit. Artinya Nabi Muhammad minta kita bersifat dengan sifat itu, biar 7 langit itu terbuka. Ini kita sholat ini kan hendak menuju Allah nih, hendak merebus 7 langit. Makanya Al-Fatihah kita pakai, wajib hukumnya. Tapi kalau dalam diri kita tidak ada sifat Muhammad, sidik, amanah, tabligh, fatonah, tidak akan terbuka. Itu wajib hukumnya. Apa itu sidik? Sidik itu benar. Siapa yang benar? Yang benar itu Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, tidak beres kita ini. Makanya diluruskan oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Pernah kita tahu bagaimana cara Allah dan Rasul memperbaiki kita? Kitab Quran dalilnya. Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu al kafir bih. Berimanlah kamu kepada Ia. Aku turunkan ada dalam diri kamu. Siapa dia? Ya kita harus beriman kepada dia. Siapa dia? Itulah ruh. Pada ruh itu ada suara Allah, ada suara Rasul mengingatkan kepada kita. Seketika itu uang orang tidak kita ambil, ada rasa mengatakan jangan dia ambil Abu Fikri, jangan diambil, itu uang orang loh. Apa yang kita lakukan? Mentaatinya atau menerobos? Kalau kita menerobos, itulah yang menustakan ayat, bukan menustakan tulisan. Karena seketika Nabi berkata ayat, tulisan itu belum ada di kitab. Masih berserak-serak di atas pelepah kurma, batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Tapi beliau sudah berkata tentang ayat. Tidak kita pikirkan itu. Berimanlah kamu kepada Dia. Aku turunkan ada dalam diri kamu. Itulah ruh. Dia membawa suara kata Allah untuk kamu. Jangan kamu jadi yang pertama kali menjadi orang pertama kali mendustakan Dia. Kenapa pertama kali? Karena kita yang paling dekat dengan Dia. Ini tidak seketika kita hendak mengunjing orang, memfitnah orang, menyakiti orang, mengambil hak orang, hendak melakukan kesalahan, ada suara, kita labrak, kita bantai, kita singkirkan semua itu. Yang penting hak saya, kemauan saya ambil, saya buat. Itu hawa nafsu. Kalau masih seperti itu, kita sidik belum dapat. Kemudian amanah, kepercayaan Allah. Kita ini kepercayaan Allah. Allah mau bersuara kepada semua kita melalui Rasul, via Nabi. Nabi tidak ada lagi. Melalui siapa? Tentu melalui orang-orang yang diangkat dan ditunjuk oleh Allah. Itulah para al-ulama, warasatul anbiya, para ustaz. Suara ustaz, kata ustaz itulah suara Allah, kata Allah, yang selalu kita cemoohkan itu. Kemudian tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan. Ya suara Allah, ya kata Allah, ya perbuatan Allah. Itu kita sampaikan kepada orang dekat, orang jauh, kepada alam semesta, sehingga tidak nyata Allah kecuali Dia nyata pada diri kita. Itu kehendak Allah. Itu khalifah. Yang keempat, fatonah. Itu tidak bisa kita pelajari. Cerdik lagi bijaksana itu akan muncul sendiri. Kapan? Kalau kita sudah menguasai 3 sifat tadi, sidik, amanah, tabligh, baru dapat fatonah. Itu cerdik sendiri, akan pintar sendiri, akan cerdas sendiri, tanpa belajar. Ini yang perlu kita pegang sebagai sifat, agar kita berperan sebagai Muhammad, berperan sebagai orang yang membawa sifat. Baru terbuka langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7. Maka sampailah kita ke Sidratul Muntaha. Tidak pula ditanyakan apa itu Sidratul Muntaha. Sidroh itu kesadaran, Muntaha itu terakhir. Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran yang tertinggi. Itu yang harus kita miliki. Nah, di momen itulah kita bisa bersuara, berkata, berdialog dengan Allah. Momentum itu disebut dengan aras. Itu fungsi akal fikir berdasar Quran dan sunnahnya, supaya kita bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Itu
tujuannya. Kalau kita tidak pernah berpikir ke sana, tidak pernah berusaha ke sana, agama kita selama ini agama apa? Yakin kita selamat? Di dalam Al-Fatihah nanti kan kita baca itu, ghairil maghdub, bukanlah orang yang dimurkai Allah. Siapa orang itu? Kita katakan Yahudi, Nasrani, endaklah. Orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang yang berakal fikir, dia tidak mau belajar, diberi kehidupan, ruang dan waktu, tidak dimanfaatkan, itu orang yang dimurkai oleh Allah. Bukalah surat Al-A'raf 179 itu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran jin wal ins. Sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kenapa? Apa salahnya ya Allah? Engkau penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia. Dijawab oleh Allah. Walam qulubu la yaqahuna biha. Mereka itu diberikan hati, tidak mau berfikir, tidak mau belajar, tidak mau mentelaah dengan hati itu. Mereka diberikan pendengaran, tidak mau memahami dengan pendengaran itu. Mereka diberikan penglihatan, tidak mau belajar dengan pelajaran itu. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang. Balhum adol, bahkan lebih daripada binatang. Karena mereka itu lalai. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani juga. Itu kita, bapak-bapak. Jangan dulu kita berbesar hati karena kita rajin ke masjid, baca kitab Quran, sementara kita tidak mau mentelaah, tidak mau memanfaatkan akal fikir kita, pendengaran kita, perasaan kita. Kita masa aman-aman saja. Padahal kita ditagih itu. Afala tasma'un. Kamu tuh mendengar apa tidak? Afala tubsirun. Kamu tuh melihat apa tidak? Afala tafakkarun. Kamu tuh berpikir apa tidak? Terakhir, afala ta'qilun. Kamu tuh berakal apa enggak? Kan ditagih terus kita ini. Makanya jamaah yang saya hormati, ajaran agama Islam ini bukan milik anak pesantren, bukan milik anak aliyah, bukan milik ustadz, tapi milik kita semuanya. Makanya wajib bagi kita mempelajari Quran Sunnah ini secara mendalam, tidak bisa tidak. Barakallah wa Al-Quran azim wa syairul mu'minin wal mu'minat wastaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Sebagai seorang muslim, Quran Sunnah itu dalil, itu jelas. Tolong tumbuh kembangkan, tolong dalamkan. Kenapa? Modal sudah ada, hidup, ruang waktu sudah ada, akal fikir sudah ada. Tidak bisa santai-santai. Jangan nanti kita berhadapan dengan malaikat maut kita nyesal. Rabbana absorna wassamina fadjana amal solihan. Ya Allah, aku melihat, mendengar, tahunian, nyesal, balik ke dunia. Jangan ngomong seperti itu. Mumpung kita belum mati, diingatkan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, bi hadza zuhri hadana fi tautika. Aina hadana fi tautika bizamina kasira. Fazalika fa'fil lana ala dzunubana. Fa'fil lana ala dzunubana. Fa'fil lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bil akhirah azabi dunya bil akhirah fitnati dunya bil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwwata illa billahi al azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qiraatal qur'ana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hadan fasai'ul munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.